Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira dengan NIM 2203200017. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Good Agricultural Practice atau GAP. Baik, jadi definisi Good Agricultural Practice atau disingkat dengan GAP adalah sistem atau pedoman dalam penerapan teknik budidaya pertanian yang baik dan benar, berdasarkan standar keamanan pangan, lingkungan, dan sosial ekonomi. GAP diterapkan melalui sistem sertifikasi yang memastikan seluruh proses produksi pertanian dilakukan secara teknologis, maju, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Tujuan utamanya dari penerapan sistem ini adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi petani. Dalam praktiknya, GAP mengatur seluruh tahapan pertanian, mulai dari pemilihan lahan, penggunaan air dan pupuk, pengendalian hama, proses panen, hingga tahap pasca panen agar hasil pertanian yang diperoleh tidak hanya bermutu tinggi tetapi juga aman bagi konsumen serta ramah terhadap lingkungan. Berikutnya ada tujuan utama penerapan GAP. Tujuan utama dari penerapan GAP ini adalah untuk menjamin keamanan dan mutu produk pertanian. Melalui sistem ini, hasil pertanian diupayakan bebas dari bahaya mikrobiologis, residu kimia, dan kontaminasi fisik. Selain itu, GAP bertujuan menjaga kualitas dan konsistensi produk, agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. GAP juga menekankan pada perlindungan terhadap lingkungan dengan mengatur penggunaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida agar lebih efisien serta tidak mencemari air, tanah, atau udara. Aspek lain yang penting adalah keselamatan dan kesehatan pekerja, di mana pekerja berhak memperoleh kondisi kerja yang layak, aman, dan sehat. Selain faktor teknis, penerapan GAP membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih luas, terutama karena banyak pembeli dan negara tujuan ekspor mensyaratkan sertifikasi GAP sebagai bukti produk aman dan berstandar internasional. Baik, materi berikutnya ada market trends and opportunities atau tren pasar dan peluang. Perkembangan pasar global menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Tren ini menjadi peluang besar bagi petani dan pelaku agribisnis yang menerapkan GAP dari sisi kualitas produk. GAP menjamin hasil pertanian bebas dari pencemaran dan sesuai standar mutu pasar modern. Dalam aspek keamanan pangan, sistem ini berperan penting dalam mengurangi risiko keracunan dan kontaminasi pangan. Dari segi lingkungan, GAP mendorong praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan air secara efisien, konservasi tanah, dan pengelolaan limbah organik. Secara sosial, GAP memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Sedangkan dari sisi ekonomi, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan memperbesar keuntungan petani. Dengan demikian, GAP bukan hanya instrumen pengawasan mutu, tetapi juga strategi pembangunan pertanian modern yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Berikutnya ada prinsip-prinsip utama GAP. Penerapan GAP sendiri didasari pada beberapa prinsip utama yang saling berkaitan. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, yaitu upaya mengenali dan meminimalkan
risiko bahaya, baik dari mikroba, bahan kimia, maupun benda asing. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk yang berarti menjaga mutu produk pertanian, mulai dari penanaman hingga produk diterima konsumen. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan atau sustainability, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Yang keempat, kesejahteraan pekerja dan sosial. Kesejahteraan pekerja dan sosial ini termasuk kesehatan, keselamatan kerja, serta pemberian upah yang layak. Kelima, ada traceability atau ketelusuran produk yang memastikan setiap hasil panen memiliki catatan lengkap dari asal hingga distribusi. Yang keenam, yaitu pendekatan berbasis risiko dan bukti, yang menekankan pemantauan keberlanjutan serta tindakan perbaikan berdasarkan data nyata di lapangan. Keenam prinsip ini menjadi fondasi bagi pertanian yang efisien, aman, dan bertanggung jawab. Baik, materi berikutnya ada market trends and opportunities atau tren pasar dan peluang. Perkembangan pasar global menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Tren ini menjadi peluang besar bagi petani dan pelaku agribisnis yang menerapkan GAP dari sisi kualitas produk. GAP menjamin hasil pertanian bebas dari pencemaran dan sesuai standar mutu pasar modern. Dalam aspek keamanan pangan, sistem ini berperan penting dalam mengurangi risiko keracunan dan kontaminasi pangan. Dari segi lingkungan, GAP mendorong praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan air secara efisien, konservasi tanah, dan pengelolaan limbah organik. Secara sosial, GAP memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Sedangkan dari sisi ekonomi, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan memperbesar keuntungan petani. Dengan demikian, GAP bukan hanya instrumen pengawasan mutu, tetapi juga strategi pembangunan pertanian modern yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Berikutnya ada prinsip-prinsip utama GAP. Penerapan GAP sendiri didasari pada beberapa prinsip utama yang saling berkaitan. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, yaitu upaya mengenali dan meminimalkan risiko bahaya baik dari mikroba,
bahan kimia maupun benda asing. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk yang berarti menjaga mutu produk pertanian, mulai dari penanaman hingga produk diterima konsumen. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan atau sustainability, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Yang keempat, kesejahteraan pekerja dan sosial. Kesejahteraan pekerja dan sosial ini termasuk kesehatan, keselamatan kerja, serta pemberian upah yang layak. Kelima, ada traceability atau ketelusuran produk yang memastikan setiap hasil panen memiliki catatan lengkap dari asal hingga distribusi. Yang keenam yaitu pendekatan berbasis risiko dan bukti, yang menekankan pemantauan keberlanjutan serta tindakan perbaikan berdasarkan data nyata di lapangan. Keenam prinsip ini menjadi fondasi bagi pertanian yang efisien, aman, dan bertanggung jawab. Baik, di sini ada 10 pilar utama GAP atau Good Agricultural Practice. Yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan tanah. Tanah merupakan sumber daya utama dalam pertanian, sehingga pengelolaannya menjadi pilar pertama dalam GAP. Langkah awal adalah memastikan lahan yang digunakan bebas dari kontaminan seperti logam berat, limbah industri, atau residu pestisida terlarang. Selanjutnya, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui kondisi pH, kandungan unsur hara berupa NPK, serta tingkat bahan organik. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pemberian pupuk dan pemilihan tanaman yang sesuai. Selain itu, diterapkan teknik konservasi tanah seperti pembuatan teras ring di lahan miring, sistem rotasi tanaman, dan penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop untuk mencegah erosi serta mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan tanah yang tepat, petani dapat menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan. Baik, di sini ada 10
pilar utama GAP atau Good Agricultural Practice. Yang pertama ada perencanaan dan pengolahan tanah. Tanah merupakan sumber daya utama dalam pertanian, sehingga pengelolaannya menjadi pilar pertama dalam GAP. Langkah awal adalah memastikan lahan yang digunakan bebas dari kontaminan seperti logam berat, limbah industri, atau residu pestisida terlarang. Selanjutnya, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui kondisi pH, kandungan unsur hara berupa NPK, serta tingkat bahan organik. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pemberian pupuk dan pemilihan tanaman yang sesuai. Selain itu, diterapkan teknik konservasi tanah seperti pembuatan teras ring di lahan miring, sistem rotasi tanaman, dan penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop untuk mencegah erosi serta mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan tanah yang tepat, petani dapat menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan. Baik, pilar yang kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan faktor penentu produktivitas dan mutu hasil pertanian. GAP mengatur agar petani menggunakan benih bersertifikat yang berasal dari sumber resmi, varietas unggul, dan sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Selain itu, diperlukan pencatatan asal-usul benih sebagai bagian dari sistem traceability untuk memastikan ketelusuran produk. Sebelum ditanam, benih atau bibit juga perlu dikarantina atau diperiksa kesehatannya guna mencegah penyebaran penyakit tanaman. Dengan demikian, penggunaan benih berkualitas merupakan langkah awal yang penting dalam menjamin keberhasilan penerapan GAP. Pilar yang ketiga berikutnya yaitu pengelolaan air dan irigasi. Air berperan vital dalam produksi pertanian, sehingga harus dikelola secara efisien dan aman. Dalam GAP, air yang digunakan untuk irigasi maupun pencucian produk harus berasal dari sumber yang bebas kontaminasi kimia dan biologis.
Metode irigasi modern seperti drip irrigation dan sprinkle system dianjurkan karena lebih hemat air dan mengurangi limpasan pupuk atau pestisida ke lingkungan sekitar. Selain itu, kualitas air perlu dipantau secara berkala melalui uji mikrobiologi dan kimia untuk memastikan keamanannya. Manajemen air yang baik tidak hanya menjamin pertumbuhan tanaman optimal, tetapi juga melindungi kualitas tanah dan ekosistem di sekitarnya. Baik, pilar yang kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan faktor penentu produktivitas dan mutu hasil pertanian. GAP mengatur agar petani menggunakan benih bersertifikat yang berasal dari sumber resmi, varietas unggul, dan sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Selain itu, diperlukan pencatatan asal-usul benih sebagai bagian dari sistem traceability untuk memastikan ketelusuran produk. Sebelum ditanam, benih atau bibit juga perlu dikarantina atau diperiksa kesehatannya guna mencegah penyebaran penyakit tanaman. Dengan demikian, penggunaan benih berkualitas merupakan langkah awal yang penting dalam menjamin keberhasilan penerapan GAP. Pilar yang ketiga berikutnya yaitu pengelolaan air dan irigasi. Air berperan vital dalam produksi pertanian, sehingga harus dikelola secara efisien dan aman. Dalam GAP, air yang digunakan untuk irigasi maupun pencucian produk harus berasal dari sumber yang bebas kontaminasi kimia dan biologis. Metode irigasi modern seperti drip irrigation dan sprinkle system dianjurkan karena lebih hemat air dan mengurangi limpasan pupuk atau pestisida ke lingkungan sekitar. Selain itu, kualitas air perlu dipantau secara berkala melalui uji mikrobiologi dan kimia untuk memastikan keamanannya. Manajemen air yang baik tidak hanya menjamin pertumbuhan tanaman optimal, tetapi juga melindungi kualitas tanah dan ekosistem di sekitarnya.
Baik, pilar yang keempat yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Penerapan GAP mewajibkan petani menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan rekomendasi, dosis, dan hasil uji tanah. Penggunaan pupuk organik dan kompos sangat dianjurkan untuk menjaga kesuburan jangka panjang serta memperbaiki struktur tanah. Sementara itu, pestisida kimia digunakan secara terkendali dan sesuai aturan label, termasuk memperhatikan waktu interval prapanen agar tidak meninggalkan residu berbahaya. Seluruh aktivitas pemupukan dan penyemprotan harus dicatat secara rinci agar mudah dilacak bila terjadi permasalahan keamanan pangan. Dengan tata kelola input pertanian yang baik, keseimbangan ekosistem tetap terjaga tanpa mengorbankan hasil panen. Baik, pilar yang keempat yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Penerapan GAP mewajibkan petani menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan rekomendasi, dosis, dan hasil uji tanah. Penggunaan pupuk organik dan kompos sangat dianjurkan untuk menjaga kesuburan jangka panjang serta memperbaiki struktur tanah. Sementara itu, pestisida kimia digunakan secara terkendali dan sesuai aturan label, termasuk memperhatikan waktu interval prapanen agar tidak meninggalkan residu berbahaya. Seluruh aktivitas pemupukan dan penyemprotan harus dicatat secara rinci agar mudah dilacak bila terjadi permasalahan keamanan pangan. Dengan tata kelola input pertanian yang baik, keseimbangan ekosistem tetap terjaga tanpa mengorbankan hasil panen. Baik, berikutnya pengelolaan hama penyakit atau Integrated Pest Management. GAP mengadopsi sistem pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management (IPM) yang menekankan pencegahan daripada pengobatan. Petani diharuskan melakukan pengamatan lapangan rutin untuk mendeteksi gejala awal serangan hama. Pendekatan ini memprioritaskan penggunaan musuh alami, varietas tahan penyakit, serta teknik budidaya seperti rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Pestisida hanya digunakan sebagai pilihan terakhir apabila serangan sudah melewati ambang batas ekonomi. Dengan IPM, penggunaan pestisida dapat ditekan, biaya produksi menurun, dan lingkungan tetap sehat.
Baik, berikutnya pengelolaan hama penyakit atau Integrated Pest Management. GAP mengadopsi sistem pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management (IPM) yang menekankan pencegahan daripada pengobatan. Petani diharuskan melakukan pengamatan lapangan rutin untuk mendeteksi gejala awal serangan hama. Pendekatan ini memprioritaskan penggunaan musuh alami, varietas tahan penyakit, serta teknik budidaya seperti rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Pestisida hanya digunakan sebagai pilihan terakhir apabila serangan sudah melewati ambang batas ekonomi. Dengan IPM, penggunaan pestisida dapat ditekan, biaya produksi menurun, dan lingkungan tetap sehat. Pilar berikutnya yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Tahap pasca panen dalam GAP bertujuan mempertahankan mutu hasil panen hingga sampai ke konsumen. Proses ini meliputi panen dengan alat bersih, sortasi, dan grading untuk memisahkan produk layak jual, serta pencucian menggunakan air bersih. Untuk produk mudah rusak seperti sayuran dan buah, dilakukan pendinginan cepat atau seperti cold storage agar kesegarannya tetap terjaga. Selain itu, pengemasan harus sesuai standar pasar dengan bahan yang aman pangan dan tidak mencemari produk. Dengan pengolahan pasca panen yang baik, produk akan memiliki umur simpan lebih lama dan kualitas tetap stabil hingga ke tangan konsumen. Berikutnya ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Pengawasan kualitas merupakan langkah penting dalam GAP. Produk hasil panen harus diuji secara berkala terhadap residu pestisida, mikroorganisme berbahaya, dan logam berat. Area pengemasan harus memiliki prosedur operasi sanitasi (SOP) yang jelas untuk mencegah kontaminasi silang. Setiap batch produk wajib memiliki catatan ketelusuran atau traceability agar dapat diketahui asal-usul dan perlakuan selama proses produksi. Dengan sistem pengawasan ini, produk yang sampai ke pasar dijamin aman, sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan mutunya.
Berikutnya, pilar berikutnya itu pasca panen dan pengolahan produk. Tahap pasca panen dalam GAP bertujuan mempertahankan mutu hasil panen hingga sampai ke konsumen. Proses ini meliputi panen dengan alat bersih, sortasi dan grading untuk memisahkan produk layak jual, serta pencucian menggunakan air bersih. Untuk produk mudah rusak seperti sayuran dan buah, dilakukan pendinginan cepat atau seperti cold storage agar kesegarannya tetap terjaga. Selain itu, pengemasan harus sesuai standar pasar dengan bahan yang aman pangan dan tidak mencemari produk. Dengan pengolahan pasca panen yang baik, produk akan memiliki umur simpan lebih lama dan kualitas tetap stabil hingga ke tangan konsumen. Berikutnya ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Pengawasan kualitas merupakan langkah penting dalam GAP. Produk hasil panen harus diuji secara berkala terhadap residu pestisida, mikroorganisme berbahaya, dan logam berat. Area pengemasan harus memiliki prosedur operasi sanitasi (SOP) yang jelas untuk mencegah kontaminasi silang. Setiap batch produk wajib memiliki catatan ketelusuran atau traceability agar dapat diketahui asal-usul dan perlakuan selama proses produksi. Dengan sistem pengawasan ini, produk yang sampai ke pasar dijamin aman, sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Berikutnya ada pengolahan limbah dan lingkungan. Salah satu aspek penting dalam GAP adalah pengolahan limbah. Limbah organik seperti sisa tanaman atau kotoran ternak sebaiknya diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Sementara limbah berbahaya B3 seperti wadah pestisida harus dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Penerapan buffer zone atau zona penyangga di sekitar lahan juga dianjurkan untuk mencegah pencemaran ke area permukiman dan menjaga keanekaragaman hayati. Prinsipnya, pertanian tidak hanya harus produktif, tetapi juga menjaga keseimbangan alam sekitar. Berikutnya ada pengolahan limbah dan lingkungan.
Salah satu aspek penting dalam GAP adalah pengolahan limbah. Limbah organik seperti sisa tanaman atau kotoran ternak sebaiknya diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Sementara limbah berbahaya B3 seperti wadah pestisida harus dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Penerapan buffer zone atau zona penyangga di sekitar lahan juga dianjurkan untuk mencegah pencemaran ke area permukiman dan menjaga keanekaragaman hayati. Prinsipnya, pertanian tidak hanya harus produktif, tetapi juga menjaga keseimbangan alam sekitar. Baik, yang berikutnya kesehatan dan keselamatan kerja. GAP menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan pekerja pertanian. Pekerja harus dibekali alat pelindung diri APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu bot saat menangani pestisida atau melakukan panen. Lahan pertanian perlu dilengkapi fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Selain itu, petani dan pekerja perlu diberikan pelatihan tentang keselamatan kerja dan pertolongan pertama atau P3K. Aspek ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan citra positif industri pertanian. Yang berikutnya ada dokumentasi dan pelaporan. Setiap kegiatan budidaya dalam GAP wajib didokumentasikan secara lengkap. Petani harus memiliki buku catatan usaha tani atau farm record book yang memuat data penggunaan pupuk, pestisida, volume panen, hasil sortasi, dan hasil inspeksi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penerapan GAP serta bahan evaluasi mutu dan audit internal. Dengan sistem pencatatan yang baik, setiap produk bisa ditelusuri dan produsen lebih siap dalam menghadapi proses sertifikasi atau audit pihak ketiga. Baik, yang berikutnya kesehatan dan keselamatan kerja. GAP menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan pekerja pertanian. Pekerja harus dibekali alat pelindung diri APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu bot saat menangani pestisida atau melakukan panen. Lahan pertanian
perlu dilengkapi fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Selain itu, petani dan pekerja perlu diberikan pelatihan tentang keselamatan kerja dan pertolongan pertama atau P3K. Aspek ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan citra positif industri pertanian. Yang berikutnya ada dokumentasi dan pelaporan. Setiap kegiatan budidaya dalam GAP wajib didokumentasikan secara lengkap. Petani harus memiliki buku catatan usaha tani atau farm record book yang memuat data penggunaan pupuk, pestisida, volume panen, hasil sortasi, dan hasil inspeksi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penerapan GAP serta bahan evaluasi mutu dan audit internal. Dengan sistem pencatatan yang baik, setiap produk bisa ditelusuri dan produsen lebih siap dalam menghadapi proses sertifikasi atau audit pihak ketiga. Baik, materi berikutnya ada implementasi GAP di lapangan. Penerapan GAP dimulai dengan analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu membandingkan praktik pertanian saat ini dengan standar GAP yang menjadi acuan. Setelah itu disusun SOP atau standar operating procedure untuk setiap kegiatan penting seperti pemupukan, penyemprotan, dan panen. Petani dan tenaga kerja diberi pelatihan tentang hygiene, keselamatan kerja, dan pencatatan data produksi. Seluruh kegiatan dicatat secara berkala dan dilakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Jika ditemukan penyimpangan, dilakukan tindakan korektif atau corrective action agar sistem tetap berjalan efektif. Tahap akhir adalah persiapan sertifikasi GAP yang biasanya diperlukan untuk memasuki pasar ekspor atau jaringan retail besar. Baik, materi berikutnya ada implementasi GAP di lapangan. Penerapan GAP dimulai dengan analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu membandingkan praktik pertanian saat ini dengan standar GAP yang menjadi acuan.
Setelah itu disusun SOP atau Standard Operating Procedure untuk setiap kegiatan penting seperti pemupukan, penyemprotan, dan panen. Petani dan tenaga kerja diberi pelatihan tentang hygiene, keselamatan kerja, dan pencatatan data produksi. Seluruh kegiatan dicatat secara berkala dan dilakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Jika ditemukan penyimpangan, dilakukan tindakan atau corrective action agar sistem tetap berjalan efektif. Tahap akhir adalah persiapan sertifikasi GAP yang biasanya diperlukan untuk memasuki pasar ekspor atau jaringan retail besar. Berikut ada jenis sertifikasi GAP di dunia. GAP diakui secara global dengan berbagai sistem sertifikasi. Di Amerika Serikat terdapat USDA GAP. Di Jepang dikenal dengan JGAP. Di Eropa dikenal dengan Europe GAP. Sementara untuk skala internasional digunakan Global GAP. Di Indonesia, penerapan GAP diatur melalui SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa produk pertanian memenuhi standar keamanan pangan dan lingkungan serta menjadi tiket masuk untuk bersaing di pasar internasional. Berikut ada jenis sertifikasi GAP di dunia. GAP diakui secara global dengan berbagai sistem sertifikasi. Di Amerika Serikat terdapat USDA GAP. Di Jepang dikenal dengan JGAP. Di Eropa dikenal dengan Europe GAP. Sementara untuk skala internasional digunakan Global GAP. Di Indonesia, penerapan GAP diatur melalui SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti
terbukti bahwa produk pertanian memenuhi standar keamanan pangan dan lingkungan serta menjadi tiket masuk untuk bersaing di pasar internasional. Dari pemaparan materi mengenai GAP atau Good Agricultural Practice, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian modern yang mengintegrasikan keamanan pangan, kualitas pupuk, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan efisiensi ekonomi. Melalui penerapan GAP, petani dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan risiko pencemaran, memperluas akses pasar, dan memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, GAP bukan hanya sekedar standar teknis, tapi juga komitmen menuju pertanian yang berdaya saing, beretika, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi saya mengenai GAP atau Good Agricultural Practice. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.